Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Jadi saya sekarang sudah bersama Bapak Dedi Purwanto selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Kabupaten Kota Waringin. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dedi untuk waktunya karena hari ini kita ingin sedikit mengetahui lebih dalam tentang keprotokolan pemerintah daerah Kota Waringin Timur bersama Bapak Dedi. Di sini saya dan teman-teman saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Dedi. Pertanyaannya mudah, pasti Bapak Dedi bisa menjawabnya. Langsung aja, teman saya yang pertama langsung menanyakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Rara. Ya, selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, oke, ini saya mau nanya nih Pak. Apa aja sih Pak tugas-tugas seorang protokol dan apakah ada pembagian tugas lagi begitu pada saat mungkin ada acara seremonial seperti pelantikan dan sebagainya begitu? Kita bicara tentang protokol ya. Kalau yang namanya protokol itu kita ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Nah, segala bentuk pelayanan di sana protokol itu kan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara atau pemerintah ataupun masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau dibilang kita punya tugas khusus ya memang kewajiban kita selaku terutama kayak kami di bagian pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, saya selaku Kabak Protokol, semua kegiatan kepala daerah baik itu bupati, wakil bupati dan juga sekretaris daerah, mereka punya kewajiban, kami punya kewajiban untuk melayani mereka bertiga kemanapun mereka bergerak, baik itu acara pemerintah maupun acara yang memang melibatkan tokoh atau pejabat kita hadir di sebuah tempat acara yang kapasitasnya mereka adalah pejabat daerah. Kalau tugas lain saya pikir ya memang kita tupoksinya memang pelayanan kepada mereka, ya kita melayani mereka baik dari segi tata tempat duduknya, terus juga susunan acaranya seperti apa. Jadi kita buat serapi mungkin lah bagaimana sebuah acara yang diundang itu adalah pejabat daerah, kita buat acara itu sebaik mungkin, serapi mungkin, sehikmat mungkin dan memang sesuai dengan aturan protokoler. Begitu. Ya. Berarti bisa dibilang Bapak memang mengetahui schedule tiap-tiap acaranya begitu ya Pak ya? Wajib. Jadi setiap masyarakat kita ataupun pemerintah daerah yang misalkan dari beberapa, kan kita ada dinas-dinas nih, ada dinas pertanian, dinas peternakan, ada dinas pendidikan dan sebagainya. Ketika mereka ada acara, misalkan mau panen raya padi, misalkan di dinas pertanian, nah mereka akan mengusulkan jadwal itu ke kami yang akan berkoordinasi dengan pimpinan. Nah nanti pimpinan yang akan menentukan siapa yang akan hadir, apakah Pak Bupati bisa dengan waktu itu atau beliau minta digeser. Tapi biasanya kalau semacam padi panen gitu ya, kalau panen itu nggak bisa digeser-geser karena kalau padi itu digeser jadwalnya, maka kalau nggak padinya mentah nanti akan lebih lama masaknya, padinya nggak begitu ini, jadi harus peak. Biasanya kalau padinya misalkan tanggal sekian, tanggal 5 misalkan ya kita harus sepakati tanggal 5 itu. Nah nanti kalau Pak Bupatinya tidak bisa hadir, maka bisa diwakilkan dengan Pak Wakil atau nanti juga Pak Wakil tidak berhasil maka akan ke Pak Sekda gitu. Mengikuti urutan-urutan di tempat kita. Jadi itu semua jadwal kegiatan pemerintah daerah semuanya harus tertata dengan rapi di tempat kita dan pimpinan itu tidak menginginkan kegiatan itu sampai bentrok jadwal. Nah itu mengakibatkan nanti pimpinan kita kan
bingung juga nanti menghadirkan kemana beliau harus hadir. Nah, tapi kalau beliau sudah melihat checklist jadwal agenda beliau itu selama 1 bulan, para pejabat kita sudah bisa memperkirakan, oh saya tanggal sekian nggak bisa, saya harus hadir di sini dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Dedi atas jawabannya ya. Mungkin setelah ini teman saya akan memberi pertanyaan lagi nih Pak sama Bapak ya. Boleh, siap. Ya Pak, selanjutnya selamat pagi Pak. Pagi Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau bertanya mengenai persiapan apa saja Pak yang dilakukan oleh protokol Dinas Pemerintah Daerah Kota Waringin, Jawa Timur Pak. Kota Waringin Timur Pak. Persiapan jadi begini. Kalau kita bicara tentang persiapan protokol, kita sebenarnya dari awal start itu ketika mereka menginginkan kepala daerah untuk hadir di suatu tempat, misalkan sebuah organisasi kepemudaan, misalkan menginginkan jadwal Pak Bupati membuka acara semacam seremoni atau meminta Pak Bupati untuk hadir acara wisuda dan lain sebagainya. Nah, proses awal mereka biasanya mengajukan surat dulu kepada kami. Tinggal nanti kami yang memilah ini acara bisa diajukan ke Pak Bupati atau tidak. Maksudnya begini, jadwalnya ini apakah peak tanggal sekian atau bisa dirubah ke tanggal berikutnya. Contoh, kalau acara semacam dari masyarakat, misalkan dari organisasi seperti kayak wisuda, nah itu nggak mungkin lah kita bisa merubah lagi karena yang namanya acara wisuda udah ditetapkan oleh senatnya tanggal sekian. Mereka menginginkan kepala daerah setempat untuk hadir, kita harus menyesuaikan. Nah, biasanya mereka mengajukan surat ke kita melalui Pak Bupati, nanti dikirim ke tempat kami, nanti ada semacam oret-oretan dari Pak Bupati atau disposisi begitu, nanti ada perintahnya, siapkan saya akan hadir di acara tersebut. Nah, maka kita akan proses itu, kita masukkan ke jadwal, sehingga kita nanti akan harus cek ke lapangan. Kita cek ke lapangan acaranya seperti apa, nanti susunan acaranya seperti apa. Jangan sampai susunan acara itu pejabat yang tertingginya di daerah ini nanti sambutannya lebih awal. Sementara beliau hadir di situ sebagai orang yang dituakan atau misalkan dia nanti membuka acara itu secara resmi, berarti dia posisi sambutannya ada di belakang. Nah, bahkan nanti juga tempat duduknya kita akan lihat, keamanannya kita akan lihat. Walau bagaimanapun kenyamanan, pelayanan terhadap pimpinan itu menjadi target utama kita agar ketika kepala daerah atau pejabat yang kita handle untuk hadir di acara itu memang betul-betul dia merasa nyaman, aman, nyaman, sehingga acara itu bisa berjalan dengan baik. Nah, persiapan-persiapan itu kita akan cross check. Nanti yang jadi MC-nya siapa, apakah ada MC-nya atau tidak. Nah, nanti pembaca doanya siapa. Terus nanti juga ya nanti yang membuat acara ini penanggung jawabnya siapa. Terus juga kalau misalkan ada acara-acara tambahan, misalkan nanti potong pantan atau meninjau lokasi, itu akan kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa hanya sekedar mendengar laporan, Pak, nanti Pak Bupati misalkan akan ngecek ke sini, akan meninjau ini. Kita tidak bisa, kita harus cek dulu lebih dulu. Layak nggak tempat itu ditinjau? Kalau seandainya nanti tempat itu yang ditinjau misalkan membahayakan seorang pimpinan, maka kita bisa saja membatalkan itu. Jadi persiapan kita memang harus matang, harus betul-betul sedetail mungkin bahwa ketika pimpinan kita sudah datang ke situ, semua bentuk acara di situ sudah diserahkan ke kita, maka kita nanti akan atur. Oh, nanti Pak Bupati setelah sampai sini, beliau misalkan harus panen raya dulu, baru acara dimulai. Nah, kalau acaranya langsung seremoni dulu, panen raya yang belakangan, bisa jadi nanti udah kesiangan atau apa dan sebagainya. Kalau Pak Bupatinya datang langsung panen raya misalkan, baru kita acara seremoni, itu menjadi salah satu bahan beliau ketika nanti sambutan. Sambutan nanti beliau memberikan, oh tadi ketika pelaksanaan beliau melihat padinya mungkin lebih bagus, apa namanya, isinya lebih banyak, lebih padat dan sebagainya. Itu kan menjadi salah satu momen yang mungkin di dalam sambutan yang dibuat oleh kita ataupun pihak-pihak yang membuat sambutan Pak Bupati itu tidak tercantum hal seperti itu, sehingga pada saat nanti beliau sambutan bisa berkembang dengan baik, seperti itu. Detail banget lah pokoknya kalau sudah persiapan
pejabat mau ke suatu tempat itu kita harus cross check, terutama dari sisi keamanan dan kenyamanan, itu penting. Berarti biasanya sebelum hari H pasti ada gladi bersihnya ya Pak, gladi bersih. Betul sekali. Jadi setiap biasanya acaranya tanggal 20, itu tanggal 18, 19 kita sudah cross check lapangan. Karena kalau kita datangnya misalkan acaranya tanggal 20, kita datang tanggal 20 jam 13 siang, kita datangnya pagi, ketika ada sesuatu yang kurang pas, kasihan panitia akan kerepotan gitu. Tapi kalau kita datang lebih dulu, nanti ada hal-hal yang perlu kita rubah, kita perbaiki. Kita bukan merubah ya, memperbaiki sebaik mungkin. Mereka masih ada waktu untuk memperbaiki, untuk memberikan ini. Gitu. Biasanya sebelum kegiatan kita harus sudah di lokasi. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih Mas Fahmi. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya ini ada teman saya yang akan bertanya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Mas Faisal ya? Ya, perkenalkan nama saya Faisal Firdaus. Ya. Mungkin langsung saja ya Pak. Kan saya sebelum ada wawancara ini, saya baca-baca sedikit sekilas di website pemerintahan daerah di Kota Waringin Timur. Di situ banyak banget kan press release yang sudah dirilis, yang sudah dipublish ke publik tentang acara-acara dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya terkait ini adalah, dari banyaknya acara-acara tersebut, pernah nggak sih Pak merasa tertantang gitu? Ada nggak sih acara atau salah satu acara yang menurut Bapak itu sangat menantang banget dan mungkin Bapak ngerasa kayak ini tuh sebuah kendala gitu, atau lebih ke bagaimana cara Bapak menjadi seorang pimpinan di bagian protokol menghadapi hal-hal semacam ini? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa semua itu harus dipersiapkan secara matang, secara detail. Nah, begitu Pak. Dan kalau misal semua sudah dipersiapkan secara matang dan detail, tapi ternyata ada aja masalah, bagaimana cara Bapak maupun tim menangani permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faisal. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Bercerita dari pengalaman, ada sebuah acara event yang setiap tahun dilaksanakan di kabupaten, yaitu semacam acara Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat kabupaten. Nah, ini biasanya kan dari level kecamatan, nanti ke tingkat kabupaten, nanti ke tingkat provinsi, dan bahkan ke tingkat nasional. Nah, di pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, itu setiap pelaksanaan kegiatan MTQ biasanya ditunjuklah di beberapa tempat. Nah, salah satunya mungkin tahun ini di kecamatan mana, tahun depan di kecamatan mana, nah tahun depan di kecamatan mana. Kabupaten Kota Waringin Timur, dari 17 kecamatan itu tidak semuanya mempunyai fasilitas yang memadai. Boleh dibilang ya namanya Kalimantan Tengah, terus juga Kabupaten Kota Waringin Timur. Di sini itu kan masih perjalanannya juga masih jalan tidak semua aspal, meski lewat hutan dan lain sebagainya. Pernah suatu kejadian di tahun 2015 kalau tidak salah, masih saya menjabat sebagai seorang kasubag protokol, belum menjadi kabag. Kita mempersiapkan MTQ di tingkat kabupaten, yang mana segala persiapan sudah kita laksanakan, baik itu gladi bersih, baik itu segala macam. Intinya semua kegiatan sudah kita usahakan, sampai masalah genset, listrik pun kita harus pantau semua. Nah, yang namanya sebuah bencana, boleh dibilang bencana lah, persiapan hari itu sudah matang. Sementara besok malam itu acara seremoni pembukaan MTQ tingkat kabupaten. Nah, ketika hari ini terakhir gladi, karena rencananya hari ini terakhir gladi, besok itu rencananya udah steril, karena malamnya akan ada acara pembukaan. Nah, kejadiannya pada saat malam hari, itu ketika orang sudah pada beristirahat semua, tiba-tiba hujan deras. Bayangkan di sebuah acara MTQ di pedalaman, kebetulan pada saat itu di pedalaman di Kecamatan Telaga Antang, yang kurang lebih perjalanannya kalau dari Sampit itu, kalau jalannya sekarang udah mungkin 3,5 jam udah nyampe lah. Kalau dulu mungkin karena jalannya masih rusak itu mungkin sekitar 5-6 jam baru nyampe. Nah, tengah malam orang udah pada istirahat,
orang udah pada pulang ke rumah, tiba-tiba hujan, ribut, dan itu tenda-tenda yang ada di stadion lapangan bola yang dipersiapkan untuk MTQ itu sudah kemana-mana dah pokoknya. Sound system ada yang jatuh, kemudian semua dekorasi panggung MTQ itu udah kemana-mana lah, tulisannya udah kemana-mana, karena waktu itu entah seperti apa kejadiannya juga saya udah ngerti. Ketika kami sudah beristirahat, diteleponlah oleh camat selaku ketua umum panitia di situ, ditelepon, Pak ini bagaimana? Camatnya itu nelpon udah nangis-nangis, Pak ini bagaimana? Ini semuanya persiapan udah tidak bisa dikendalikan, udah nggak bisa diakomodir lagi. Akhirnya kami tengah malam tuh kalau kurang lebih jam-jam karena sudah reda hujannya, sekitar mungkin jam 11 malam lah. Karena namanya daerah pedalaman kan jam-jam segitu mah udah dibilang udah tengah malam gitu, karena jam 9 aja udah nggak ada orang yang jalan di desa gitu kan. Kami cek di lokasi dan ternyata memang luar biasa itu, udah dekorasi yang sematang mungkin tuh udah kemana-mana, kubahnya udah kemana perginya segala macam. Ini sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Nah akhirnya malam itu kita coba mengamankan satu persatu mana yang bisa kita amankan. Terus semua lintas sektor kita panggil, baik itu dari panitia kabupaten maupun panitia umum di kecamatan. Kita panggil bersama, kita rembukan bagaimana ini bisa terlaksana. Karena acara ini tidak mungkin lagi ditunda, karena semua peserta MTQ sudah berada di lokasi. Dan tidak mungkin mereka harus menunggu 3 hari perbaikan dan lain sebagainya, itu nggak mungkin. Akhirnya kita panggil semua, baik itu semua sektor kita panggil, dari dekorasi apa segala macam kita panggil. Alhamdulillah itu bisa teratasi dengan berkat kita semua, semangat yang luar biasa dengan kawan-kawan semua, dan juga didukung oleh masyarakatnya yang sangat luar biasa, yang tadinya tenda udah kakinya ke atas semua gitu, kubah nggak tahu perginya di mana gitu kan, sound udah pada jatuh, lampu udah pada roboh gitu kan. Semuanya sudah bisa teratasi alhamdulillah pada saat itu. Kita bisa melaksanakan acara seremoni pembukaan itu, walaupun sempat boleh dibilang kita harus mendatangkan lagi sound dari kabupaten, itu perjalanan kurang lebih 6 jam karena kita masih ada satu hari, jadi persiapan sampai sore, sampai menjelang maghrib itu udah masih ada di persiapan pada saat itu. Dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan itu sebuah pekerjaan yang betul-betul menurut saya, pengalaman saya pribadi yang belum pernah terjadi gitu, karena posisinya udah di luar kota, jauh dari fasilitas yang kita perlukan gitu. Bayangkan di daerah kecamatan tidak semua tenda bisa kita pinjam, ya kan? Karena paling di sana cuma tenda-tenda biasa, sementara kita kan harus mempersiapkan tenda yang udah dibuat sedemikian rupa, baik, rapi ya. Itu pekerjaan yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah waktu itu tahun 2015 kita bisa melaksanakan itu dengan baik, dan pemerintah daerah juga betul-betul berterima kasih dengan panitia yang sangat luar biasa, dan bahkan tidak mengalahkan dengan suasana yang tadinya memang sudah kita buat sebaik mungkin, sehingga bisa balik lagi dengan membuat suasana itu menjadi lebih hikmat, menjadi lebih berkesan dengan orang lain, dengan kehadiran yang udah desain tadi yang kubahnya udah hilang satu gitu kan. Ya apa boleh buat, kita setting lah sedemikian rupa, kita buat mainkan dengan lampu dan setting dan sebagainya, akhirnya bisa pasti kelihatan meriah, dan itu udah dibilang sangat luar biasa. Dan bahkan kita mainkan juga, kita ambil inisiatif bagaimana caranya supaya ada kayak semacam kembang api lah, biar kemeriahan masyarakat di pedalaman itu, yang namanya melihat kembang api itu kan sesuatu yang wow banget gitu. Nah sehingga kelihatan kita bisa mengalihkan itu semua, dan itu menjadi semangat buat mereka. Itu sih sebenarnya Mas Faisal, pengalaman yang menurut saya waktu itu sangat luar biasa, dan itu memang membuat kita sudah berjuang sedemikian rupa, dan akhirnya kita harus dikalahkan dengan kehendak yang maha kuasa ya. Apalagi buat kita harus bisa laksanakan itu dengan baik. Itu pengalaman yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah bisa teratasi waktu itu. Baik Pak, berarti mungkin saya bisa ngambil conclusion atau kesimpulan bahwa kalau misalnya ada kendala ketika kita membina lah istilahnya ya, membina acara,
Berarti intinya adalah koordinasi dari atas sampai bawah gitu ya Pak, dan juga kerja cepat gitu ya. Ya betul Mas Faisal. Jadi satu lagi di tahun 2017 kalau tidak salah kita mau ada acara Hari Sumpah Pemuda di Stadion 29 November Sampit. Kebetulan acaranya itu levelnya nggak tanggung-tanggung, level tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Segala persiapan udah kita siapkan. Nah, di sistem keprotokolan itu ada istilah sistem plan A dan plan B. Ketika plan A tidak bisa kita laksanakan, maka kita akan bergeser ke plan B. Nah, itu selalu kita siapkan setiap kegiatan itu. Selalu kita siapkan, apalagi kegiatan yang di luar gedung ya. Kita nggak tahu hujan atau apa dan sebagainya. Nah, pada saat itu di level, bayangkan di tingkat provinsi, seluruh kabupaten hadir di Kota Sampit. Seluruh pemuda sekalimantan Tengah juga hadir. Nah, pada saat besok pagi mau melaksanakan kegiatan, bukan tanggung-tanggung lagi, bukan satu hari sebelumnya, bahkan pagi hari menjelang acara itu dilaksanakan, hujan deras dan itu luar biasa, itu sampai banjir-banjir di lapangan. Begitu reda sekitar pukul jam 8 lewat, kita koordinasi dengan pihak protokol provinsi, kita koordinasi dengan kepala daerah selaku kepala daerah di tempat di Kotim, yang dari provinsi koordinasi dengan Pak Gubernur, kita yang dari kabupaten koordinasi dengan Pak Bupati selaku tuan rumah, sehingga kita minta izin kita buatkan waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit untuk memindahkan acara Hari Sumpah Pemuda itu ke sebuah gedung yang gedungnya ya alhamdulillah masih bisa kita pakai. Nah, itulah fungsinya apa yang disampaikan Faisal, kita memang harus saling koordinasi, itu penting. Dan setiap melaksanakan sebuah kegiatan, terutama kegiatan di luar lapangan, di luar gedung, itu kita harus bisa mempersiapkan plan A dan plan B. Ketika terjadi plan A tidak bisa jalan, maka kita harus menggunakan plan B. Nah, tapi kalau sampai plan B juga tidak bisa jalan, ya apa boleh buatlah, kita cuman bisa angkat tangan aja lah. Apalagi yang harus kita lakukan gitu. Ya. Itu Mas Faisal, terima kasih. Baik Pak, terima kasih, jawabannya sungguh luar biasa Pak, bisa langsung paham gitu. Semoga aja nanti kita semua bisa jadi protokoler ya Pak ya, masuk ke dinas pemerintahan mungkin. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke penanya selanjutnya, ada Farafat. Baik. Iya, Mas Faisal, terima kasih. Nah ini Pak, selamat pagi Pak. Pagi, Mas Faisal. Ya, Pak. Ini saya langsung Pak ya. Ya. Nggak sih Pak, ada syarat khusus nggak sih Pak untuk menjadi seorang protokol di pemerintah daerah? Oh, mantap. Itu Pak. Mantap ini pertanyaan ini. Jadi begini, menjadi seorang protokol itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi tidak ada syarat utama. Cuman di protokol itu kita wajib mengetahui yang namanya Undang-Undang Keprotokolan, Undang-Undang Nomor 9 Keprotokolan, Undang-Undang Keprotokolan tahun 2010, Nomor 9 tahun 2010 ya. Nah, itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Itu wajib. Kita wajib mengetahui itu. Karena dari situlah dasarnya kita bekerja. Di situ semuanya lengkap sampai dari susunan acara, tempat duduk, bahkan sebagainya. Saya pribadi sebenarnya tidak ada basic di bidang keprotokolan. Saya kebetulan S1-nya dari jauh banget ya. Saya S1-nya itu dari Sarjana Hukum Islam. Jadi saya dari Syariah dari YIN Palangkaraya. Nah, kemudian S2-nya baru jauh lagi tuh, ngubah lagi saya. S2-nya saya malah ngambil manajemen ekonomi. Jadi saya ngambil ke manajemen ekonomi. Jadi nggak ada hubungannya dengan keprotokolan. Ya, bahkan komunikasi pun saya tidak ada, sarjana komunikasi dan sebagainya tidak ada. Karena keinginan saya ingin belajar, ingin tahu seperti apa sih gitu. Menjadi seorang protokol itu seperti apa. Nah, menjadi seorang protokol itu pertama dia memang harus tekun dan niat. Ini penting. Kalau tidak ada niat, dia pejabat lewatnya dia duduk aja, bodo amat ya lewat aja gitu. Karena ini nggak ada niat. Beda dengan kita yang sudah niat, ketika pejabat kita istilahnya keluar pintu aja kita udah harus ngambil posisi, beliau maunya apa,
beliau ada petunjuk apa dan sebagainya, kita harus sudah siap. Ketika beliau oh begini ya, oh siapa, kita harus laksanakan koordinasi dengan pimpinan kita. Nah, kalau menjadi seorang protokol menurut saya kalau ada niat, kemudian kemauan, tekun, rajin, dan siap berkorban. Kenapa saya bilang harus siap berkorban? Apalagi yang masih belum menikah. Yang belum menikah malam minggu nggak ada istilah apel-apelan dengan pacar. Nggak ada istilah ngedet-ngedetan. Karena ketika malam minggu Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati atau Pak Sekda ada kegiatan, ya kita wajib handle. Tidak ada istilah. Apalagi yang sudah berkeluarga seperti kami ini ya apa boleh buat. Itu waktu itu memang nggak ada istilah Sabtu Minggu tuh nggak ada. Biasanya masyarakat, mohon maaf ini ya, karena masyarakat kita ini kan kalau sudah pilkada ini kan ya namanya pilihan masyarakat. Biasanya pejabat-pejabat kita suka diundang tuh hari Sabtu, hari Minggu. Hal-hal seperti itu kalau kegiatan itu menyangkut pemerintah daerah, ya kami wajib melaksanakan pendampingan ataupun pelayanan terhadap pimpinan. Tapi kalau cuma Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati diundang acara kawinan, ya protokol nggak ngikut lah. Itu cukup ajudan beliau saja yang mendampingi beliau gitu. Nah kalau sudah acara organisasi kemasyarakatan, ada paguyuban apa yang mengundang beliau, nah mengundang atas nama Bupati, maka kami wajib untuk melakukan pelayanan terhadap itu. Tapi kalau hanya mengundang selaku pribadi beliau, ya itu hanya tugas dan tanggung jawab daripada ajudan pengawal pribadi beliau dan tetap koordinasi dengan kita. Gitu. Jadi nggak ada syarat Mas Dafa, nggak ada. Pokoknya kalau Mas Dafa mau stabil, siap mau jadi protokol, siap kena marah. Orang protokol itu kan nggak ada yang oh hebat nih protokolnya, tidak. Protokol itu kalau baik kita tidak dipuji, tapi kalau salah siap-siap. Kita akan dihabisi, ini gimana ini pekerjaan ini kok kalian nggak bisa menyelesaikan, itu sudah hukum aininya. Tapi ya itulah salah satu syarat untuk menjadikan mental kita kuat. Ketika kita melakukan sesuatu yang kayaknya tadi aku disalahkan gitu, berarti aku nanti harusnya memperbaiki ini gitu. Sehingga kita bisa berubah terus menerus. Gitu Mas Dafa. Oh iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak ya atas jawabannya. Ini saya jadi ada tangan nih ya buat jadi ke situ ya Pak. Ya, silakan ke Mbak Era Sari lagi. Terima kasih Pak. Era silakan. Oh ya, terima kasih Bapak penjelasannya. Jadi kita tidak hanya tahu protokol itu, ternyata tugasnya banyak juga ya. Juga harus punya banyak plan yang harus disiapkan untuk acara gitu. Kalaupun nanti ada kendala, kita harus tetap sergap buat plan berikutnya gitu. Untuk acaranya tetap berjalan lancar. Juga tadi kita tahu tidak ada syarat khusus untuk masuk ke protokol. Gimana? Pokoknya kita yang berusaha pasti kita bisa gitu kan ya. Iya kayak gitu sih Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terakhir barangkali menjadi seorang protokol itu boleh dibilang kalau di dunia entertain itu boleh dibilang kayak event organizer. Ya, kalau orang sudah tahu di protokol, dia keluar dari protokol menjadi banyak sih teman-teman saya yang sudah membuka event organizer yang wedding gitu, karena mereka sudah mengetahui secara detail ketika mereka harus melaksanakan sebuah kegiatan, itu jadi juga di penghasilan. Juga MC saya yang sudah luar biasa, saya bantu, saya ajarkan ilmunya, saya gidikan. Mereka ketika ada job-job di luar, wah luar biasa mereka, bahkan bisa ngisi-ngisi acara wedding mereka udah tahu gini. Jadi ilmunya banyak banget di protokol itu. Dan biasanya orang protokol itu suka banyak dikenal orang karena selalu berkecimpung di mana-mana tuh bentar-bentar kelihatan protokol lagi gitu. Jadi kita membuka wawasan aja, semakin banyak teman, insya Allah rezeki kita juga semakin luas. Dan kita pasti akan panjang umur. Ya Mas Dafa ya? Iya Pak, benar Pak. Harus selalu eksis ya Pak ya? Iya, harus segitu. Gitu. Ya. Nah, terakhir, kalau memang ada niat, insya Allah saya yakin banyak orang berawal dari menjadi seorang protokol
ketika mereka sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang protokol, mereka bisa membuka macam-macam kegiatan, misal kayak tadi event organizer, kemudian wedding dan lain sebagainya, atau juga yang punya suara bagus, bisa nge-MC gitu kan, bahkan mereka dipanggil ke beberapa tempat tuh ngisi acara di lapangan dan lain sebagainya. Itu bayarannya luar biasa loh. Jangan salah, kalau MC di luar sana tuh bayarannya sudah beda. Apalagi orang tahu, wah ini MC-nya Pemda ini luar biasa. Itu kan sangat luar biasa. Gitu. Niat aja, yang penting niat. Niat kita bisa, insya Allah pasti bisa. Niat baik, pasti hasilnya juga akan baik. Gitu deh. Luar biasa sekali Pak. Jadi saya jadi makin termotivasi gitu Pak, itu untuk masuk protokol. Kita juga sudah semester 5 kan Pak. Jadi mungkin semester depan kita udah mulai magang. Nah itu kita bisa milih kita mau magang di pemerintahan atau di industri lain. Coba aja kalian kalau mau magang di pemerintahan, mengambil yang bagian protokoler. Itu biasanya di setiap kabupaten kota atau di pemerintahan ada namanya bidang kepala bagian protokol dan komunikasi publik. Nah itu kan salah satu tupoksi orang, bukan tupoksi sih ya namanya, salah satu jurusan komunikasi publik. Komunikasi publik juga penting karena itu sekarang nomenklaturnya seperti itu. Kalau dulu mungkin namanya humas dan protokol, sekarang sudah berubah menjadi protokol dan komunikasi publik. Jadi kita lebih banyak memantau kegiatan-kegiatan di luar. Kita lebih yang komunikasi publiknya, kita bisa melihat bagaimana komunikasi para pejabat-pejabat kita dan sebagainya. Itu saya yakin deh kalau kalian bisa magangnya di protokol atau magangnya di Sampit, boleh. Nanti saya ajukan ke Pak Bupati, 5 orang mau magang di sini gitu kan. Iya, siap. Terima kasih. Ya gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan lagi? Wah, sudah cukup jelas sih. Mantap, luar biasa. Terima kasih Pak atas ilmu-ilmunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas infonya. Yang bermanfaat share kita nih ya Pak ya. Ya, sukses ya semua ya. Ya, terima kasih Bapak. Harus bisa membanggakan orang tua kita. Amin. Baik. Mungkin ini karena masuk di YouTube Pak, nanti mungkin saya bisa memberikan penutupan dulu ya Pak. Boleh, silakan. Baik, mungkin hari ini sudah cukup kita berbincang dengan Bapak Dedi selaku Kepala Bagian dari Protokolan, Bagian Protokol dan Komunikasi Publik di Kota Waringin Timur. Terima kasih Bapak atas waktunya dan semoga ilmu yang Bapak bagi ke kita bisa bermanfaat kelak di kemudian hari. Amin. Amin. Mungkin cukup sekian dari kami Pak. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.